Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tarjih Menjawab, kita akan membahas tentang fenomena agnostik di dunia Islam bersama Ustadz Ayub. Ustadz Ayub, saya langsung saja ke pertanyaan inti. Kenapa muncul fenomena agnostik di dunia Islam? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin sebelumnya agnostik itu apa sih gitu ya? Agnostik itu kalau secara definisi kurang lebih adalah seorang yang menganggap bahwa kita tidak bisa mengetahui hakikat hakikat kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita tidak mungkin mengetahui suatu secara benar-benar tahu gitu ya. Nah, biasanya kan ini cuma diterapkan ke Tuhan gitu ya. Jadi biasanya orang agnostik itu diletakkan di antara teis dan ateis, karena teis kan mengklaim bahwa mereka tahu persis Tuhan itu ada gitu. Sedangkan ateis mengklaim bahwa mereka tahu persis bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, agnostik itu mengatakan kita nggak bisa tahu persis entah Tuhan ada atau tidak ada. Tapi sebenarnya ini apa namanya, pendirian epistemologis gitu ya. Jadi bukan hanya tentang Tuhan, tapi tentang banyak hal. Orang bisa berposisi agnostik dan itu berbahaya gitu. Nah, kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, ya ada yang alasannya mungkin karena itu posisi filosofisnya gitu ya. Mungkin dia ngikutin seorang filsuf agnostik dan seterusnya. Eh, tapi mungkin juga karena hal-hal yang lebih sosial gitu ya. Hal-hal yang terjadi di sekeliling dirinya, melihat bahwa misalnya ada banyak sekali Tuhan gitu ya, semua agama mengklaim kebenaran, kita nggak tahu yang mana yang benar, udahlah bodoh amat gitu ya. Atau bisa jadi juga karena misalnya kalau seorang muslim ya, dia mungkin muslim tapi ada hal-hal yang bagi dia tidak masuk akal dalam agama Islam, tapi dia juga masih tidak mau meninggalkan keimanannya 100%. Jadi dia menjadi seorang yang agnostik gitu ya. Berarti Saya memang kompleks lah ya alasan-alasan kenapa orang memutuskan untuk jadi agnostik. Tapi kenapa ketika orang deklarasi gitu, dia pasti ngakunya kayak gini. Saya berasal dari keluarga religius, tapi kemudian saya bla 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 bla. Itu bagaimana, Us? Untuk narsisme atau bagaimana? ya nggak tahu juga gitu ya. Bisa jadi mereka jujur gitu. Eh, dan kalau saat Ilham cek di YouTube, ya nggak tahu di upload nggak sama UMY, ada pernah orang mahasiswa UMY gitu ya, di nanya waktu Zakir Naik diundang ke UMY, dia bicara seperti itu gitu ya. Saya berasal dari keluarga yang religius. Pas ditanya kenapa dia jadi semacam agnostik, dia misalnya mengatakan kenapa Tuhan dalam Islam itu kejam sekali. Orang Hmm. kalau eh, berzina misalnya atau merampok di dunia dihukum, tapi di akhirat dihukum lagi gitu. Jadi ya pertanyaannya seperti itu. Padahal kan sebenarnya kalau dia nanya ke dosen HI UMY mungkin dijawab itu, tapi tampaknya dia ya tidak bertanya gitu ya. Dia nunggu Zakir naik untuk untuk menjelaskan ke dia. Dan habis itu dia beneran syahadat lagi Ustaz Ilham kalau antum cek di YouTube-nya itu. Jadi mungkin tidak sefilosofis itu ya, misalnya kalau kita cek buku-buku orang New Atheism gitu ya, meskipun Ya. mungkin mereka bukan agnostik, mereka ateis, tapi alasan-alasan mereka mengatakan Tuhan itu tidak, God is not great gitu ya, Tuhan tidak hebat, Tuhan itu tidak perlu ada, itu adalah banyak alasan-alasan sosial. Misalnya, oh, ada ISIS, orang Islam kejam, ada pendeta pedofil gitu ya. Jadi mending agama itu tidak apa namanya, tidak produktif untuk masyarakat, mending nggak usah Hmm. beragama ya, hal-hal seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar secara filosofis. Hmm. Dan bagi saya sendiri, orang meskipun masih sholat 5 kali sehari, masih mengaku muslim, tapi Hmm. kalau ditanya apakah kita bisa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, Hmm. terus wah tidak, kita tidak bisa mengetahui kebenaran dengan K besar.
Kita semua hanya bisa mengira-ngira. Bisa nggak kita ketahui makna dzalikal kitabul la raiba fih? Terus dia bilang, tidak, kita tidak mengetahui makna di balik itu. Itu sudah bagian dari agnostik sebenarnya. Oh. Karena kalau di Muhammadiyah kan di bagian-bagian awal HPT itu ya dijelaskan kan bahwa Allah itu wajibul wujud. Nah, Mm-mm. dan kalau Profesor Saiful Anwar mengatakan ontologinya Muhammadiyah itu menganggap alam ini juga wujud gitu ya, meskipun eh, dan kalau satu itu wujud berarti kita bisa mengetahuinya secara ontologis dia ada, secara epistemologis kita bisa tahu gitu ya. Ya. Dan Muhammadiyah mengakui bayani, burhani, irfani. Berarti kita kan sebenarnya punya peluang untuk mengetahui sesuatu lewat berbagai macam jalan. Hmm. Jadi di posisi itu Muhammadiyah beda. Jadi kalau ada orang yang kita tidak tahu maknanya, kita tidak bisa tahu kebenaran, itu sudah agnostik itu. Oh, berarti bisa dikatakan agnostik itu orang yang masih bingung dengan mencari kebenaran. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Ustadz Ayub? Iya, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Bahasa kasarnya mungkin bingung, tapi mungkin eh, bahasa kerennya skeptik. Karena agnostik itu memang atau bahasa bahasa klasiknya biasanya disebut la adriyah gitu ya, karena mereka mengatakan Hmm. la nadri gitu, kita tidak akan tahu hakikat itu. Ya, Baik, seperti itu. terima kasih jawabannya Ustadz Ayub. Nanti kita akan kembali membahas masalah ini di segmen yang kedua setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita kembali lagi di acara Tarjih Menjawab bersama Ustadz Ayub membahas tentang agnostik. Ustadz Ayub, tadi dikatakan bahwa orang-orang menjadi agnostik itu salah satunya karena kecewa dengan sifat Tuhan yang pemarah, bukan yang rahmah. Eh, Lantas seperti apa konsep Tuhan di dalam Islam itu? Apakah memang pemarah atau bagaimana? Ya, terima kasih Ustadz Ilham. Ya jelas tidak gitu ya. Jadi em, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan di tafsir At-Tanwir ini benar-benar ditekankan gitu ya, sifat rahamuti ya Allah Subhanahu wa taala kan di ketika menafsirkan bagian awal Al-Quran banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu di situ sudah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Di situ tafsir At-Tanwir membuat semacam korelasi gitu ya antara Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Maliki Yaumiddin, dan di situ apa ya, mulki hanya Allah Subhanahu wa taala, eh, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu eh, dipahami bersamaan dengan sifat Rahman dan Rahimnya gitu ya. Ya. Kata Ba'ala nafsihir rahmah gitu. Jadi perbuatan Allah itu muncul dari eh, kasih sayangnya gitu ya. Cuma memang dalam Islam dan dalam Quran sendiri kalau kita perhatikan ya tidak semuanya tidak apa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bukan satu-satunya apa namanya ya, eh, deskripsi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam Hmm. Al-Qur'an juga disebutkan atau deskripsikan bahwa Allah itu Azizun Dzuntiqam gitu ya. Jadi Maha perkasa dan eh, Maha membalas gitu ya. Ya. Dan jadi memang ada balance di situ gitu ya. Tapi kalau itu dikaitkan dengan keadaan di dunia, maka di Muhammadiyah salah satu teologi atau salah satu pemahaman yang dikembangkan adalah konsep tentang ibtila gitu ya. Di fikih Hmm. kebencanaan itu disebutkan bagaimana kehidupan ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Hmm. Jadi semua yang terjadi di kehidupan ini adalah ujian bagi kita manusia untuk mengecek respon kita yang terbaik. Jadi misalnya kenapa Tuhan Maha Pengasih tapi banyak orang kelaparan, gitu ya. Maka Ya. itu ujian bagi kalian yang punya kemampuan. Kenapa nggak kamu kasih makan orang yang kelaparan itu? Gitu ya. Jadi itu teodisinya Muhammadiyah seperti itu. Ya, jadi semacam teodisi aktif gitu ya. Jadi tidak mempertanyakan Tuhan, tapi Ya. mempertanyakan kemanusiaan. Gitu ya. Ya.
Waktu Eh, di COVID kemarin, itu ada orang yang menanyakan, kenapa Tuhan malah memberikan penderitaan? Tanggapan Antum seperti apa? Ya, kalau dari perspektif Muhammadiyah ya kita letakkan dalam konsep bencana sebagai bala itu tadi ya. Ya, jadi Allah Ya, Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu tadi. Jadi bagaimana bagian dari ibtilah Allah Subhanahu wa taala hmm, untuk mengecek respon terbaik dari umat manusia. Ya, jadi eh, dan kalau kita mau menghadapi keadaan seperti COVID gitu ya dari perspektif eh, evolutionary secara murni misalnya, maka sebenarnya apa ya, kita tidak perlu capek-capek untuk eh, akan ada orang-orang rentan gitu. Kita tidak perlu mengeluarkan resource kita untuk melindungi orang-orang yang rentan gitu. ya, Karena memang orang-orang yang rentan itu menghalangi survive, kesempatan kita untuk survive gitu. ya, Jadi kenapa orang itu saling menolong itu pasti ada basis moralitasnya. Jadi hmm, kenapa kita saling menolong? Ya karena itu baik. Kenapa itu baik? Ya karena supaya apa gitu ya? Supaya kita sebagai manusia bisa survive. Oh, bukannya kalau yang lemah, yang tua-tua dan sudah hmm, sakit-sakitan itu dibiarkan saja, kita malah bisa survive gitu. Ya tidak, kita harus menolong yang lemah. Kata siapa kita harus menolong yang lemah? Jadi mungkin para filsuf itu bisa memunculkan alasan kenapa kita harus menolong yang lemah, alasan yang murni rasional. Tapi salah satu ajaran agama adalah bahwa ketika ada penderitaan seperti itu, maka kita saling menolong dan kita nggak perlu hmm, alasan rasional, apalagi tidak perlu alasan untuk survive, untuk saling menolong. Tapi ya itu adalah apa namanya petunjuk dari agama. Jadi menurut hmm, saya justru kalau kita bersifat agnostik di saat-saat seperti itu, mati duluan kita, Ustadz Ilham. ya. Karena punya pendirian bahwa yang kuat itu yang menang. Justru yang menang itu yang berkolaborasi. Ya, mungkin itu, tapi kita juga mungkin punya pendirian. Misalnya, benar nggak orang yang rentan itu harus ditolong? Ya, ya saya nggak tahu kebenaran itu apa. Itu mati duluan yang rentan itu. Kalau mau benar-benar agnostik secara radikal gitu ya. Ya, Meskipun mungkin orang agnostik akan bilang, oh saya punya filsafat moral saya sendiri. Tapi kan itu terbukti bahwa em, filsafat moralnya bukan satu-satunya yang berfungsi. Misalnya orang Muhammadiyah menolong orang berasal dari filsafat moral dia yang muncul dari ya. ajaran Islam, gitu. Jadi, kalaupun mereka mengatakan agama itu cuma karangan, setidaknya itu karangan yang sangat berguna. Iya, betul. Kembali lagi di acara Tarjih Menjawab bersama Ustadz Ayub. Kita sedang membahas tentang agnostik. Begini Ustadz, mahasiswa-mahasiswa semester 1 dan 2 itu kan belajar filsafat. Nah, biasanya timbul tuh pikiran-pikiran skeptis bahwa, oh ini kayaknya Tuhan itu nggak ada. Bagaimana tanggapan Antum terhadap orang-orang yang baru belajar filsafat ini? Ya, gimana tanggapannya ya? Jadi menurut saya harus membaca dengan serius gitu ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan orang dari zaman kapan gitu ya. Jadi Ya, itu Anda bukan orang pertama, satu-satu orang orang yang pertama kalinya mempertanyakan hal-hal besar seperti itu. Dan memang benar bahwa beberapa orang tidak bisa recovery ya. Jadi maksudnya tidak bisa lolos dari jebakan skeptisisme itu dan terus-menerus skeptis sampai akhir hayatnya gitu. Tapi banyak oh, juga orang yang bisa sampai kepada kesimpulan bahwa kita bisa mengetahui kebenaran mutlak dan ya, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Allah itu wujud dan mengirim Rasul dan kita bisa mengetahui makna di dalam wahyu itu, gitu. Jadi ya, ada juga orang-orang brilian yang seperti itu. Dan kalau alasannya adalah alasan-alasan sosiologis kayak tadi, misalnya orang beragama itu jahat dan seterusnya, menurut saya kalau kita tinggal di Indonesia sangat susah untuk berpikir seperti itu karena banyak hal yang baik yang kita rasakan di Indonesia itu ya ya, karena karya orang-orang beragama apapun agamanya gitu dan tentu saja mayoritas orang Islam
dan mereka melakukan itu karena agama mereka gitu, bukan karena pengen aja, tapi memang karena diperintahkan oleh agamanya. Nah, Ya. jadi Ini Us. menurut saya tidak ada alasan untuk terus-menerus seperti itu, gitu. Itu bisa Oke. menjadi langkah pertama lah gitu ya, skeptisisme metodologis. Tapi habis itu kalau terus-menerus skeptik, ya teruslah apa namanya ya, mencari hidayah. Begini Us. Eh, Beberapa waktu kemarin kan ramai itu buku Yuval Noah Harari, Sapiens, Homo Deus, sama 21 Lesson. Itu banyak orang yang mulai goyah agamanya. Itu bisa disebut kemajuan atau justru bagaimana itu? Karena terpengaruh oleh buku. Satu sisi mungkin, wah ini berarti rajin membaca buku, tapi satu sisi ini sebuah apa? Ironi atau kemajuan. Iya, apa ya, kalau saya tidak terlalu saya eh, jadi yang banyak dijual oleh pemikiran-pemikiran seperti itu kan sebenarnya bentuk populer dari naturalisme gitu ya, naturalisme ontologis, bahwa di dunia ini tuh tidak ada yang di luar, tidak tidak ada sesuatu yang metafisik gitu ya. Mm-mm. Yang ada hanyalah apa yang ada di alam ini gitu. Dan itu punya kaitan yang sangat erat dengan teori evolusi gitu ya, Oh. karena uh, Dawkins sendiri, Richard Dawkins kalau tidak salah, dia pernah ngomong kurang lebih kayak gini gitu ya, bahwa sebelum teori evolusi itu ada, sebenarnya menjadi ateis itu atau menjadi naturalis itu adalah sebuah posisi yang tidak tidak begitu rasional gitu. Tapi setelah adanya evolusi, kita bisa menjadi Hmm, intellectually fulfilled atheist kalau tidak salah dia bilang gitu ya. ya. Jadi, tapi seperti ini Ustadz Ilham, justru kalau kita menjadi seorang yang murni naturalis, maka mungkin kita percaya kepada teori evolusi, maka ada yang disebut orang itu evolutionary arguments against naturalism gitu ya. Jadi Mm-mm. argumen evolusionis untuk mengatakan bahwa naturalisme itu tidak bisa menjadi pegangan hidup gitu. Jadi kalau misalnya evolusi itu benar, maka berarti akal pikiran kita itu eh, berevolusi dari makhluk yang sederhana menjadi makhluk kompleks seperti manusia itu bukan untuk mencari kebenaran, Mm-mm. tapi untuk bisa survive. Jadi Oh, segala konsepsi yang muncul dari akal kita itu ya. bukan kebenaran, tapi sebuah gambaran supaya kita bisa survive. Oh, Nah, oke. dengan demikian, naturalisme itu sendiri, anggapan bahwa di luar sana tidak ada existence, itu bukan Mm-mm. kebenaran, tapi itu hanyalah pikiran yang muncul dari eh, yang kita munculkan karena kita ingin, karena dorongan untuk bisa survive, gitu ya. Oke. Nangkap nggak gitu maksudnya? Ya, Intinya nangkep. kalau kita kembalikan semua kepada naturalisme seperti itu, dan lalu kemudian kita percaya kepada evolusi, maka kita akan menganggap segala sesuatu itu tidak ada kebenaran. Jadi kembali ke skeptisisme itu sebenarnya. Mm. Dan ini bukan hal yang baru sebenarnya, Ustadz Ilham. Karena orang-orang Arab jahiliyah juga seperti itu. Orang-orang yang dihadapi Oh. oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang seperti itu. Mereka punya pemikiran semacam dahriyah gitu. Ya, jadi Termasuk yang dilawan oleh para ahli kalam kita ya, Ustaz. iya, tapi mungkin kalau disejajarkan dengan yang dilawan oleh para ahli kalam, nanti kayak dia disejajarkan aja lah dengan orang Arab jahiliyah gitu. Enggak, maksudnya eh, di tradisi intelektual Islam adakah fenomena seperti ini? Fenomena naturalisme, fenomena agnotisisme ini dan lain sebagainya, ada nggak, Ustaz? Iya ada Ustadz Ilham, dan yang saya bilang tadi itu dimulai dari orang Arab jahiliyah sebenarnya. Ya, jadi misalnya Hmm. kalau baca salah satu risetnya, eh, namanya Angelic Kanyurith kalau tidak salah ya, The Hmm. Discovery of Writing in the Quran, judul artikelnya itu gitu. Di situ dijelaskan bahwa salah satu perubahan penting ya yang dibawa oleh Quran dalam milieu masyarakat ketika itu adalah rasa optimisme terhadap dunia, ya, Hmm. bahwa kita bisa mengetahui sesuatu di dunia ini. Jadi Hmm. wahyu dalam dalam terminologi jahiliyah itu berarti sebuah pesan yang tidak bisa diketahui maknanya. Hmm. Karena kita nggak ada yang bisa kita ketahui di dunia ini, Hmm. maka makanya anak perempuan dibunuh aja karena nggak bisa membantu kita survive seterusnya. Kalau kita baca tafsir-tafsir kan
Seperti itu alasan orang jahiliyah membunuh anak perempuan. Lalu kemudian Islam datang dan wahyu dalam Al-Quran itu berarti sebuah pesan dari luar sana gitu ya, Hmm, dari luar alam fisik yang membawa optimisme bahwa setelah kita mati itu masih ada kelanjutan gitu ya. betul. Spirit carry on kalau kata salah sebuah lagu gitu. Jadi itu orang Arab jahiliyah. Jadi kalau kita kembali menjadi sangat sangat nihilistik melihat hidup, semua pembicaraan tentang kebenaran itu hanyalah asatirul awalin, Ya, ya itu berarti kita kembali seperti orang-orang jahiliyah. Asatirul awalin itu kan artinya cerita-cerita orang zaman dulu. Ya, ya, jadi ya. kita kembali seperti orang jahiliyah dan kita menghilangkan pondasi moral kita gitu, Ustadz Ilham. Dan Begini itu Ustaz, justru suatu hal yang sangat berbahaya. eh pesan antum untuk orang-orang yang baru mau memutuskan jadi agnostisisme itu seperti apa? Ya, jadi jadi hakikat agnostik, hakikat skeptisisme dan agnostik itu kalau saya lihat itu kan memang suspending judgment gitu Ustadz Ilham. Jadi Ya. kita tidak boleh langsung mengatakan A atau B, tapi harus diteliti terlebih dahulu. Maka Hmm, pesan saya mungkin ya bisa baca kisah hidupnya Imam Al-Ghazali yang sudah pernah mencoba seperti itu. Ataupun hmm, baca Descartes gitu, yang juga sudah mencoba seperti itu. Karena dua orang ini sama-sama sampai kepada kesimpulan nanti bahwa ya. em, Ultimate eksistensi itu skeptic. ada dan Tuhan itu ada gitu ya, meskipun satunya Muslim, satu bukan Muslim. Hmm. Jangan dengarkan saya, dengarkan yang lebih hebat dari saya aja lah. Kira-kira kayak gitu lah. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ustadz Ayub. Ini saya banyak pertanyaan tapi harus diakhiri. Jadi pesan untuk para agnostik baru di luar sana, bacalah kisah-kisah, bukan kisah, maksudnya pengalaman hidup Imam Al-Ghazali dan tadi yang direkomendasikan René Descartes kalau ditulisnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.